Ustaz, ada wanita yang sudah tidak perawan dari kecil. Iya, artinya mungkin karena jatuh ya. Iya, kadang-kala wanita karena jatuh, naik sepeda, ada hal-hal yang menyebabkan keperawanan dia itu hilang. Tapi dia masih perawan sebenarnya. Bagaimana ketika ta'aruf? Apakah harus disampaikan atau setelah nikah? Ketika ta'aruf disampaikan. Supaya tidak terjadi penipuan. Atau bukan penipuan, merasa ditipu. Sebagian itu jamaah. Namun begini jamaah. Kalau antum bukan orang yang perjaka. Kalau antum bukan orang yang berjaka. Mungkin antum punya masa lalu yang kelam. Ketika antum mau menikah. Kadangkala antum takut istri antum gak perawan. Ketakutan antum itu gak fair. Karena antum sendiri tidak berjaka. Ketika dia tanya, antum tanya, umpamanya sama calon istri antum. Dek, anti perawan gak? Terus kata perempuan itu, Mas, kamu perjaka enggak? Ada hal-hal. Makanya kalau antum melihat seorang wanita telah bertobat dengan taubatan nasuha, dan antum juga punya masa lalu yang kelam. Ketika antum menikah, sudah bismillah. Antum nikahin dia dengan kondisi dia sudah bertobat. Antum pun sudah bertobat. Tapi kalau seperti ini, yang memang dia ya karena jatuh atau karena apa, ya perlu disampaikan. Tapi kalau dia tahu, mamanya anti seorang perempuan mengatakan kepada calon suaminya, mengatakan, Mas, saya dulu belum ngaji, saya dulu pernah ya hidup nggak baik lah Mas. Mamanya dia mengatakan seperti itu. Dan suaminya juga harus tahu, kalau dia lihat sudah mengakui dia punya masa lalu yang seperti itu. Biasanya kan laki-laki ini mencari tahu tentang hal itu. Namun ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Kalau sudah menikah nanti, tolong suami istri ini tidak saling menceritakan masa lalu dia. Oh, saya dulu dek biasa main di sana. Na'udzubillah. Jangan. Artinya sudah tutup masa lalu itu. Ketika ada kepentingan menyebutkan karena takut ada yang merasa ditipu, maka untuk kepentingan itu saja gitu jangan. Tapi kalau enggak, artinya kalau laki-laki itu juga tidak bertanya dan anti tahu laki-laki ini juga mantan orang nggak baik lah. Dan laki-laki juga tahu perempuan ini mantan orang nggak baik, ya sudah nggak perlu membicarakan hal itu, karena semoga dengan mereka saling menerima dengan taubat kedua orang ini jamaah. Dan kita tahu orang yang bertobat dari sebuah dosa besar, dari perzinaan pun, kalau taubatannya taubatan nasuha, dia bisa lebih baik dari orang yang tidak berzina. Bisa lebih baik. Maka Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ada dosa yang mengantarkan pelakunya ke surga dan ada ketaatan yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Ini dosa membuat orang itu terhantuin dengan dosa dia. Selalu menangis, selalu takut, cemas, bertobat kepada Allah. Ini orang yang berbuat ketaatan, merasa ujub dengan ketaatannya, sehingga gugur amal soleh dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan.